Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan operasi bilangan bulat negatif dan diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana saja contoh soalnya? Mari kita lihat. Perhatikan soal di bawah ini ya. Untuk yang nomor 1, perintahnya yaitu lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Untuk yang A, jadi pada malam hari suhu di Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Oke, kita lihat kata kuncinya yaitu 1 derajat Celcius di atas 0 ya. Kita lanjut dulu yang soal B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Untuk kata kunci yang B yaitu di bawah permukaan air laut ya. Yang C, pesawat tempur milik TNI AU Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah titik-titik meter. Ini kata kuncinya di atas permukaan laut. Oke, yang nomor 2, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik-titik meter. Kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya kita harus menghafalkan atau mengingat-ingat konsepnya bahwa bilangan di bawah 0 itu adalah negatif. Oke, bilangan di bawah 0 adalah negatif, diingat-ingat. Yang kedua, bilangan di bawah permukaan air laut adalah negatif. Karena kita belajarnya bilangan bulat negatif, berarti ini yang harus dihafalkan konsepnya adalah negatif ya. Kalau di bawah 0 negatif, di bawah permukaan air laut juga negatif. Oke, kita bahas untuk soal yang A. Pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Di konsep tadi di bawah 0 ya. Maka kita harus mencari antonimnya atau lawan katanya. Lawan kata di bawah adalah di atas. Berarti kalau di bawah 0 adalah negatif, kalau di atas 0 adalah positif. Oke, coba diperhatikan. Ini ya, di atas 0 itu semuanya positif. 10, 20, 30, dan seterusnya. Untuk yang di bawah 0 itu negatif. Negatif 10, 20, dan seterusnya. Ini kelipatan 10 ya. Ini adalah contoh termometer. Jadi kalau disuruh untuk menuliskan negatif atau positifnya, berarti karena dia ada di atas 0 jadinya positif. Jadi suhu Kabupaten Puncak adalah 1 derajat Celcius. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Soal yang B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Oke, konsepnya bilangan di bawah permukaan air laut adalah negatif. Ini ya, permukaan air laut ini berarti dia netral atau 0. Kalau di bawahnya 0 atau permukaan air laut berarti negatif bilangannya. Nah, jadi pusat gempa di Kota Padang adalah negatif 20 meter. Soal C, pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah titik-titik meter. Oke, konsepnya tadi kan kalau bilangan di bawah permukaan air laut adalah negatif. Tapi ini di soal adalah di atas permukaan air laut. Jadi, kebalikannya. Dia berarti positif karena di atas permukaan air laut. Ini ya, ini permukaan air lautnya dan pesawatnya. Ini contoh saja pesawat Lion Air. Tadi di sini TNI Angkatan Udara, tapi ini Lion Air, nggak apa-apa.
Jadi ini terbang di atas permukaan air laut setinggi 100 meter. Jadi ketinggian pesawat tempur adalah 100 meter, tetap positif ya. Selanjutnya, menyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik-titik meter. Nah, untuk soal ini coba kalian kerjakan sendiri ya. Bagaimana hasilnya? Apakah dia positif atau negatif? Oke, selanjutnya. Sebuah bola dilempar ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak dari bola dari posisi awal hingga akhir? Oke, kita perhatikan dulu ya. Ini misalnya seorang anak melemparkan bola tadi ketinggian 5 meter. Kemudian jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Nah, berarti gini. Ke atas 5 meter. Jatuh, berarti negatif. Karena dia jatuhnya ke sumur di kedalaman sumur sedalam 4 meter. Berarti dia negatif 4 karena sumur itu di bawah permukaan air. Nah, jadi 5 dikurangi negatif 4. Kalau ada negatif bertemu dengan negatif, jadinya nanti positif. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nanti jaraknya tadi adalah 9 meter. Oke. Selanjutnya, seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Coba kita perhatikan. Ini penyelam mutiaranya menyelam kecepatannya 2 meter per detik. Selama 3 detik berarti ini yang pertama. Yang kedua, terus yang ketiga sampai dia menemukan mutiaranya. 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kalau 2 ditambah 2 ditambah 2 itu artinya kan sama dengan perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6 meter. Mudah kan ya? Jadi penyelam mutiara berada di kedalaman 6 meter di bawah permukaan air laut. Kalau dituliskan bilangannya berarti negatif 6. Selanjutnya, seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Nih kita bahas ya. Kedalamannya tadi 40 meter yang diinginkan. Kemudian kecepatan menggalinya 1 meter untuk setiap jamnya. Jadi waktu untuk menggali itu kedalaman dibagi kecepatan menggali. Kedalamannya 40, kecepatannya 1 meter per jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur adalah 40 jam. Paham anak-anak? Semoga paham ya. Selanjutnya, Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng yang sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Oke, kita bahas. Kelereng Edo kan 241, kemudian diminta oleh temannya sebanyak 27. Jadi 247 dikurangi 241 dikurangi 27, hasilnya 214. Kemudian kakaknya memberi 50 butir. Berarti 214 ditambah 50 sama dengan 264.
Karena Edo tidak boleh bermain kelereng, jadi dia membagikan kepada 12 temannya secara rata. Berarti 264 dibagi 12, hasilnya 22. Jadi masing-masing teman Edo mendapat 22 butir kelereng. Oke, selanjutnya semoga ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.